Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmat-nikmatnya kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta salam kepada pemimpin dari sekian pemimpin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Ibu Wali Kota Bu Hajar Rahmawati Muhammad Senit. Beliau ada dalam perjalanan. Di sini ada Ibu Wakil juga. Kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Sumiati Ahmad Leman. Terima kasih Bu sudah hadir. Juga yang kami hormati Ibu Sekot, Sekretaris Kota ya. Ibu Nuraini Marajaba mana ada hadir juga, masya Allah, hadir semua ini. Ketua BKMT Tidore Ibu Haja Yunitari, Ketua DKM Masjid Nurul Bahar, semua yang hadir. Kita doakan beliau-beliau panjang umur, sehat afiat, segala urusan beliau-beliau dimudahkan oleh Allah. Dan kita semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang insya Allah kita semua yang hadir yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang banyak hutang, hutangnya dilunasi oleh Allah. Kayaknya lebih besar aminnya hutang kayaknya. Ini hutang gak kelar-kelar juga ibu-ibu. Sebenarnya hutang itu cepat lunas, cuman terlalu banyak minta lagi hutang, itu yang paling bikin lama. Tapi insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini semua masalah hidup kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Saya sebenarnya tadi zuhur sudah sholat di Masjid Nurul Bahar. Tiba-tiba saya melihat ternyata dari kalangan manusia belum hadir. Yang hadir baru kalangan jin dan malaikat. Sudah hadir bapak-bapaknya, tapi ibu-ibunya yang belum hadir. Sehingga kami disuruh panitia untuk makan siang dulu, setelah itu ke sini. Mohon maaf Bapak Ibu saya agak terlambat. Kira-kira ibu-ibu bisa memaafkan saya? Kalau tidak memaafkan saya pulang, nggak apa-apa. Semuanya insya Allah dimudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala. Amin. Juga yang hadir bersama kami panitia dari komunitas dakwah Gamalama, ada Bang Juan dan kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini saya tadi lihat jam, sudah jam 3:30. Kalau di Gorontalo ini sudah asar, artinya kalau waktu asar sudah masuk. Tapi ternyata masuk di Maluku Utara belum asar juga. Tadi zuhur jam 1, kemudian asar jam berapa? Jam 4. Berarti setengah jam lagi kita ini ceramah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu semuanya, kita yang hadir di tempat ini semuanya niat menuntut ilmu. Nabi sampaikan dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu dari rumah ke sini, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Jadi kata para ulama, kalaupun kita meninggal dunia di tempat ini, maka kita dalam keadaan syahid, mati keadaan syahid. Syahid itu berarti tanpa ada hisab, langsung masuk surga. Tapi yang menghalangi dia masuk surga cuma satu, utang. Ini orang yang mati syahid. Jadi yang banyak utang juga ini hati-hati yang punya utang. Walaupun mati syahid tetap juga tidak bisa masuk ke dalam surga, terhalangi dengan hutang. Tapi insya Allah kita semua masuk surga tanpa hisab. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya tadi malam menghadiri pengajian Al-Habib Abu Bakar Al-Attos. Ibu-ibu tahu beliau? Kenal ya?
sering dipanggil Abuya. Beliau termasuk mufti kerajaan atau kesultanan, ya, semua yang ada di Maluku Utara, kalau tidak ya, salah begitu. Beliau tadi malam sempat singgung masalah sihir. Ibu-ibu percaya tidak dengan sihir? Percaya tidak dengan santet? Wajah-wajah ragu semua kelihatannya. Percaya atau tidak? Percaya. Ternyata santet ini Bapak Ibu sudah diwanti-wanti. Nabi SAW sudah ingatkan kita, hati-hati, ada doa-doa yang harus kita baca. Kira-kira dalam kehidupan ini semua orang senang gak dengan kita? Tidak. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Baik, sekarang saya mau tanya, ibu-ibu mau tidak disenangi oleh semua orang? Mau tidak disenangi oleh semua orang? Berarti ibu-ibu orang gila. Karena nggak mungkin kehidupan ini ada lovers, ada haters, ada yang suka, ada yang nggak suka. Nggak mungkin semua orang suka dengan kita, kan begitu? Sekarang saya ceramah, kira-kira saya pecintanya ada apa enggak? Ada. Pembencinya ada apa enggak? Ada. Ibu wali kota ada yang suka, ada yang nggak suka. Ibu wakil wali kota ada yang suka, ada yang nggak suka. Begitu hidup, nggak mungkin semua orang suka dengan saya, nggak mungkin. Itu kehidupan. Sehingga kita harus hati-hati. Orang-orang yang nggak suka dengan kita ini, kita tiap hari baca doa. Nabi ajarkan bagaimana supaya kita terhindar daripada mata hasud. Tahu mata hasud, mata panas yang lihat kita nggak enak, tiap hari benci sama kita, ditiup. Ada juga tiup-tiup sini. Ada juga tiup-tiup. Ada juga tiup-tiup. Ada tidak dalam Al-Quran menceritakan tentang tiup-tiup? Ada. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idha waqab wa min syarri naffathati fil uqad. Kita kalau baca dalam Al-Quran, ternyata Allah bilang kepada Nabi, katakan, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan ciptaan, yaitu manusia dan jin. Wa min syarri ghasiqin idza. Aku minta perlindungan kepada Allah dari waktu malam tatkala masuk. Sehingga waktu malam itu orang-orang tua kita dulu, kalau sudah tiba waktu malam disuruh masuk ke dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela. Itu sunnah. Gak usah anak-anak main di tengah malam. Masukkan ke dalam rumah. Kalau waktu maghrib masuk ke dalam rumah. Karena itu mulai berkeliaran. Santet terbang ke sana kemari. Itu di waktu malam semuanya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Apa arti min syarrin naffatsat? Naffatsat itu dari keburukan naffatsat. Naffatsat nafatsa. Apa arti nafatsa? Tiup. Ada tukang tiup juga. Ada apa tidak? Ada. Nafathat itu dari muannas, perempuan. Berarti namanya dukun perempuan. Berarti ada tidak dukun laki-laki? Dalam Al-Quran disebut dukun perempuan. Ada tidak dukun laki-laki? Terus kenapa dalam Al-Quran cuma dukun perempuan? Karena dukun yang paling banyak itu perempuan. Karena saya lihat banyak ibu-ibu di sini kan saya. Dukun paling banyak perempuan. Betul atau tidak? Betul juga ibu-ibu bilang. Betul pula dibilang. Nafathat itu dukun perempuan, tukang tiup perempuan, tukang santet perempuan. Ketika dia tiup di mana? Di simpul tali. Ukot itu artinya simpul tali. Jadi talinya disimpul, kemudian ditiup. Itu cara dukun bekerja. Sehingga rambut Nabi pernah didapati oleh satu orang Yahudi, dikasih sama dukun Yahudi, diikat rambut Nabi, ditiup sama dukun Yahudi. Nabi pernah disihir sama orang Yahudi. Sehingga kita harus minta perlindungan kepada Allah. Cuman pertanyaannya, kenapa perempuan? Dukun terbanyak.
Sehingga yang kita kenal ada namanya nenek. Itu. Nenek lam. Ada tidak kita tahu kakek sihir? Ada kisah. Ada kisah. Atau kakek lampir ada apa enggak? Yang ada hanya nenek. Berarti yang paling banyak tukang sihir dari bukan saya yang bilang, ibu-ibu yang bilang. Itu. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi ajarkan kepada kita, kalau kita ingin selamat dari gangguan orang gak senang dengan kita, kita tiup sebelum tidur, baca 3 kul. Kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad, al-ikhlas. Kul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Kul a'udzu birabbin nas, an-nas. Kemudian ditiup di tangan. Diusap dari kepala sampai di anggota tubuh yang bisa kita jangkau. Sunnah Nabi. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kepada istri beliau dan anak-anaknya. Baca itu. Cuma jangan baca 3 kul. Harus lengkap bacanya. Oke? 3 kul. Supaya terhindar dari gangguan syaitan. Kemudian diajarkan sebelum masuk rumah, baca bismillah minimal. Baca apa? Kita kalau baca bismillah masuk rumah, itu setan akan bilang kepada kita, saya tidak akan nginap bersama kalian malam ini. Oke? Tapi kalau kita tidak baca bismillah masuk rumah, setan akan bilang, saya akan nginap bersama kalian malam ini. Jadi hati-hati. Sehingga ini sunnah Nabi penting kita terapkan dalam rumah. Sama juga kita kalau masuk toilet. Toilet kita baca doa. Bagaimana doa masuk toilet? Allahumma laka sumtu. Bukan puasa itu sudah dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan jin laki-laki dan jin perempuan. Dalam toilet banyak jin. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah. Ibu-ibu sebelum buka bajunya supaya tidak terlihat oleh jin, baca la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Dibaca sebelum buka pakaian supaya jin tidak intip-intip. Ini termasuk ajaran yang seharusnya kita baca. Sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sekarang yang hadir di tempat ini, insya Allah mudah-mudahan terhindar daripada sihir, terhindar dari orang yang tidak senang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Temanya apa hari ini? Oh, Ramadan aku siap. Ibu-ibu siap tidak dengan Ramadan? Rindu nggak sama Ramadan? Lebih rindu masuk Ramadan atau nerima uang 2M? Bingung juga jawabnya. Lebih senang mana? Masuk Ramadan atau terima uang 2M? Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita dengan bulan Ramadan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau mau masuk Ramadan, Ramadan ini madrasah. Kita harus latih dari sekarang supaya masuk Ramadan kita itu sudah dalam kondisi bagus, baik. Sebulan penuh Allah Ta'ala kasih kepada kita untuk memperbaiki segalanya. Ramadan madrasah. Sehingga kita yang hadir, ini ibu-ibu ini gampang sekali masuk surga. Saya lihat kok banyak sekali ibu-ibu. Bapak-bapak mana bapak-bapak? Cuman kita hitung di saat itu. Kenapa paling banyak hadir majelis taklim ibu-ibu dari bapak-bapak? Ada yang bisa jawab? Kenapa bapak-bapak yang lebih banyak dominan hadir majelis taklim ibu-ibu bukan bapak-bapak? Tapi kenapa yang paling banyak masuk neraka ibu-ibu? Itu yang saya. Kenapa sebenarnya? Bapak-bapak sedikit hadir majelis taklim, tapi yang paling banyak masuk neraka dari ibu-ibu. Tapi ternyata ibu-ibu sangat mudah masuk surga dari bapak-bapak. Ibu-ibu paling mudah masuk surga, nggak sulit. Ibu-ibu itu kalau masuk surga, kata baginda Nabi Muhammad dalam hadis, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita itu bisa sholat 5 waktu. 5 waktu. Gak usah sholat duha, gak usah sholat witir, gak usah sholat qobliyah, ba'diyah. 5 waktu, fokus. Idza shallatil mar'a khamsah. Sholat 5 waktu. Wasamat syahroha.
puasa di bulan Ramadan. Oke? Yang ketiga, wa hasanat farjaha, dia menjaga kehormatannya, dia menjaga diri dia. 3. Wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. 4. Cuma 4 ini. Jadi kalau wanita itu bikin 4 ini, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, jaga diri kehormatan, taat kepada suami, kata baginda Nabi Muhammad, nanti akan dikatakan qila laha adkhili aljannata min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah kamu wahai wanita ke dalam surga dari pintu yang mana kamu mau. Ini ibu masuk surga gampang, bapak-bapak setengah mati, sulit. Cuma 4 ibu. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat sama suami. Yang paling berat apa? Yang paling berat apa? Salat 5 waktu atau taat sama suami? Ah, itu dia. Pantasan banyak masuk neraka kalau begitu. Padahal sudah mudah Allah kasih. Tinggal kasih taat sama suami. Padahal disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Semua istri yang meninggal dunia dan suaminya ridho kepada dia, maka Allah Ta'ala masukkan si wanita itu ke dalam surga. Gampang. Coba kalau bapak-bapak sulit masuk surga. Sehingga bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kita yang hadir di tempat ini diusahakan sebelum masuk Ramadan, mulai dari sekarang perbaiki ibadah kita, ibadah sholat. Setelah kita perbaiki ibadah sholat kita, kalau yang masih punya hutang ibu-ibu, dikit. Yang paling berat puasa, sholat apa yang paling berat ibu-ibu? Sholat apa yang paling berat? Dari 5 waktu yang paling berat sholat apa? Subuh berat. Saya masuk di daerah Maluku Utara kemarin saya tiba. Tadi pagi saya lihat jam 6:30 masih gelap. Iya kan? Apa sulitnya kalau begitu? Di daerah lain Masya Allah jam 5, jam 5:30 itu sudah mulai ada matahari. Alhamdulillah di Maluku Utara keberkahan. Jam 6:30 belum terbit matahari. Terbit matahari jam 6:42 saya lihat. Jadi jam 6 di Maluku Utara masih bisa sholat subuh. Kami jam 5:30 sudah keluar waktu subuh. Enak apa enggak itu? Saya mau waktu Maluku Utara pindah di Gorontalo kalau boleh. Enak kali Masya Allah. Senang loh ini. Jadi yang paling berat sholat apa? Sholat subuh yang paling berat. Baik, ibu-ibu saya kasih challenge. Ini ada ibu wali kota. Ibu wali kota? Oke, alhamdulillah. Saya kasih challenge ibu-ibu. Misalnya, ibu wali kota dan ibu wakil bilang kepada jamaah, majelis ta'lim jamaah masjid, besok yang sholat subuh di Masjid Nurul Bahar akan dibagikan uang oleh beliau masing-masing 500.000 rupiah. Belum selesai, plus minyak goreng 5 kilo. Tambah beras setengah karung. Itu kira-kira Bapak Ibu hadir apa enggak itu? Semuanya bilang hadir. Hadirnya gara-gara apa itu Bapak Ibu? Gara-gara apa? 500.000. Kita lupa apa yang disampaikan oleh Nabi mengenai masalah sholat subuh. Kata beliau, raka'atayil fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Bukan sholat subuhnya itu. 2 rakaat sebelum subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih agung daripada dunia beserta isinya. Lebih agung daripada 500.000. Lebih agung daripada dunia beserta isinya. Gak ada artinya 500.000 dengan 2 rakaat sebelum subuh. Namanya qobliyah subuh. Kita kalau qobliyah subuh rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca qul huwallahu. Ringan, gak lama 2 rakaat sebelum subuh. Tapi itu keberkahan Allah kasih. Sehingga oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah sekalian, itu pernah dulu ada satu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini buta, tidak bisa melihat.
buta. Dia datang sama Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, saya ini buta nggak bisa ngelihat. Tolong dong izinkan saya untuk sholat di rumah, khusus sholat subuh. Ini penting buat bapak-bapak juga ini. Kalau ibu-ibu kan ya sholat di rumah ya nggak ada masalah. Kalau ingin sholat di masjid ya silahkan. Sebagian mengatakan afdol di rumah. Cuman ini untuk bapak-bapak, bayangkan sholat subuh. Itu ketika ada yang tanya, ini beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau sholat subuh di rumah. Kata Nabi, alasan kamu apa? Saya buta, saya nggak bisa ngelihat. Saya takut ketika saya sholat subuh, saya jatuh, gak ada yang nolongin. Kan kasihan saya nanti ya Rasulullah. Kalau siang-siang tengah hari mungkin masih ada yang tolong. Tapi kalau tengah malam gak ada yang tolong saya. Maka di sini kata Nabi Muhammad, oke lah, kalau memang seperti itu, gak ada masalah. Kamu pulang. Kamu subuh sholat di rumah aja, gak usah ke masjid. Ketika Abdullah bin Abdullah bin Ummi Maktum, ketika sampai di pintu masjid, dipanggil sama Nabi Muhammad. Ya Abdullah, wahai Abdullah. Dilihat, ya Rasulullah, kenapa? Hal sami'ta nida? Hal sami'ta hayya 'ala shalah? Apakah kamu mendengar kalimat hayya 'ala shalah? Dengar kamu atau tidak? Kata Abdullah, ya Rasulullah, saya dengar sampai di rumah. Kata Nabi, halum mahalla. Kalau begitu ente datang ke masjid. Gak ada uzur. Gak ada uzur. Buta loh, buta gak bisa ngelihat. Sehingga Abdullah bin Ummi Maktum jadi tukang azannya Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Ummi Maktum jadi tukang azan Nabi. Sehingga Masya Allah, jadi enak jadi tukang azan Nabi, Abdullah bin Ummi Maktum. Di waktu subuh, sebelum subuh jadi azan di zaman Nabi dua. Namanya azan tahajud. Azan tahajud yang azan Bilal bin Rabah. Kemudian azan di waktu subuh namanya Abdullah bin Ummi Maktum, buta nggak bisa ngelihat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi al-kiram. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya sampai jam berapa ceramah ini? Takut lewat saya nanti. Saya belum mulai tausiah Bapak Ibu, baru pembukaan ini, masih bisa tausiah. Bisa apa enggak? Ada tanya jawab juga dibuka, enggak buka? Oh, ada dialog juga. Baik, ada dialog. Begini Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita mau masuk Ramadan. Maka persiapan kita masuk Ramadan itu banyak sekali. Sekarang Bapak Ibu sudah masuk Ramadan beberapa kali. Seumur hidup ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun. Kira-kira 50 tahun itu waktu-waktu danger atau gimana tuh kira-kira? 50 tahun. Malaikat Israel dekat apa jauh sama dia? Dekat. Ibu udah 50 tahun ada juga? 60 tahun ada? Harus ajak bicara lah sama Israel kalau tapi insya Allah semuanya panjang umur, sehat afiat. Bapak Ibu jamaah sekalian, karena kita ada dialog, jadi kalau bisa insya Allah saya tausiah ini sampai 20 menit sampai 15.50. Karena saya tadi mulai supaya setelah itu kita dialog, kita diskusi. Karena pasti banyak pertanyaan mengenai masalah Ramadan. Sehingga jamaah sekalian, dengan Ramadan ini kita harus tahu tentang fikih Ramadan. Karena banyak orang yang kurang paham masalah fikih Ramadan. Kadang-kadang pas makan, azan subuh, lanjut apa makan? Saya ulangi, lagi makan, azan subuh, lanjut apa makan? Lanjut. Lagi makan, azan subuh, lanjut apa berhenti? Berhenti, nggak boleh lanjut. Masih dalam mulut, ada di mulut, wajib dikeluarkan. Minum air Ustaz, nggak ada minum air, nggak ada. Siapa suruh makan di waktu dekat subuh? Sehingga kita kenapa ada namanya imsak. Imsak itu 10 menit sebelum subuh. Saya kasih gambar gini aja supaya gampang. Ibu-ibu memahami fikih Ramadan aku siap, gampang. Saya kasih langsung definisi puasa. Puasa itu al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyatin makhsusah. Puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat.
Berarti puasa ini gampang, iya. Cukup 2. Ibu-ibu hafal 2. Puasa itu cuma 2. Pertama niat, yang kedua jangan sampai batal puasanya. Cuma 2. Niat, kapan waktu niat Habib? Waktu niat dari waktu maghrib sampai sebelum subuh. Kenapa imam-imam kita habis salam sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, habis doa dipandu, nawaitu shoma gadin, nawaitu shoma gadin, an adai, dari habis maghrib. Kadang-kadang habis tarwih dipandu niat. Supaya apa? Supaya kita tidur jangan sampai lupa niat. Saya kasih contoh. Ada orang tidur malam lupa niat. Oke? Bangunnya subuh. Puasanya sah apa enggak? Saya ulangi lagi. Orang tidur malam, dia lupa niat, enggak sholat tarawih, enggak niat, lupa. Tidur, enggak sempat sahur. Bangunnya subuh. Puasanya sah apa enggak? Puasanya sah apa tarada? Tarada sudah. Tarada baru paham juga. Sah apa enggak itu? Gak sah. Kenapa enggak sah Bapak Ibu? Gak niat. Kan begitu, gampang. Sekarang dia tidur malam. Sebelum tidur dia niat, ya Allah saya mau puasa Ramadan besok. Tidur. Oke? Enggak sahur. Bangunnya subuh. Puasanya sah apa enggak? Kenapa? Sudah niat. Berarti sahur itu sunnah bukan wajib. Paham? Karena sudah kita sepakat. Puasa itu cuma 2. Cukup niat dan menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Pertanyaan nomor 3. Siap? Ujian ini ujian. Pertanyaan nomor 3. Dia tidur. Makan sahur. Sholat subuh, habis subuh, dia bilang astagfirullah, lupa niat. Puasanya sah apa enggak? Saya ulangi. Dia makan sahur, habis makan sahur, dia ke masjid. Ketika sudah sholat, habis sholat subuh, astagfirullah, saya lupa niat dari tadi malam. Sah atau tidak? Kenapa? Sah. Bingung kan? Sengaja saya bingungkan ibu-ibu semuanya. Bingung kan kita? Kenapa kok bisa sah? Ternyata bisa sah itu, kita sudah sahur. Sahur itu sudah mewakili niat itu Bapak Ibu cukup lintasan hati. Melafalkan niat itu sunnah, nggak wajib. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat lengkap. Tapi itu sunnah. Niat yang wajib itu besok saya mau puasa bulan Ramadan fardu. Cukup itu. Kira-kira orang makan sahur itu niatnya apa? Yang terlintas dalam hatinya apa? Puasa. Kan nggak mungkin dia lagi makan. Kenapa kamu makan? Smokol. Kan gak mungkin smokol. Pasti di sini dia apa? Puasa, niatnya puasa. Apa bahasa sini? Smokol juga sama. Sama smokol. Bahasa Manado itu smokol. Makanya saya ini lidah-lidah Manado. Saya memang tinggal Gorontalo tapi saya lahir di Manado. Jadi memang Manado lebih kental. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Boleh lanjut? Sekarang, jadi niat itu usahakan dihadirkan setiap malam. Tidak bisa dihadirkan dari awal saja, tapi setiap malam. Silakan niat dari awal, boleh. Mengambil pendapat Imam Malik. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh, boleh. Tapi tetap setiap malam kita harus tetap niat. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang yang membatalkan puasa. Berapa yang membatalkan puasa? 9. Ibu-ibu nggak perlu repot. 9 yang membatalkan puasa nggak perlu cari di mana-mana. Nomor 1, hafal baik-baik.
yang membatalkan puasa semua, segala sesuatu yang masuk dari salah satu di antara 5 lubang. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang depan, lubang belakang. 5. Mulut, hidung, telinga, lubang depan, mohon maaf, lubang kemaluan, lubang belakang, lubang dubur. 5 lubang ini masuknya sesuatu batal. Batal. Baik mulut masuk nasi, batal atau tidak? Batal kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Misalnya dia lupa makan, batal atau tidak? Makan, lupa, bulan puasa, batal atau tidak? Tidak. 1 piring, batal atau tidak? Pertanyaan ini. Batal apa enggak? 1 piring makan, batal apa enggak? Enggak batal kalau dia lupa. 2 piring, batal apa enggak? Enggak batal. Enggak batal. Kalau dia masih lupa enggak batal. Kecuali dia makan sambil dia ingat, pura-pura apa itu masalah? Kalau lupa nggak ada masalah. Minum juga begitu nggak batal. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mulut jangan sampai lewat kerongkongan. Kalau masih di area mulut nggak batal. Saya kasih contoh, memasukkan mulut ke pulpen, masukkan pulpen ke mulut, batal apa enggak? Tidak, karena belum dia, kecuali dia telan. Kalau dia telan batal. Selama masih di area mulut tidak baik. Ludah, bisa tidak menelan ludah? Bisa nggak menelan ludah ibu-ibu? Saya lihat ada bulan Ramadan orang-orang buang ludah terus. Ada atau tidak? Ada. Padahal menelan ludah nggak ada masalah. Menelan ludah boleh dengan 3 syarat. Menelan ludah boleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama harus murni ludah. Harus murni nggak boleh ludah yang campur dengan orson, atau nutrisari misalnya. Harus murni ludah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ludahnya sendiri. Iya, ludahnya sendiri. Harusnya sendiri, nggak boleh orang lain. Misalnya ada orang yang ngobrol. Mohon maaf. Dia ngobrol dengan orang, dia kalau ngobrol itu ludahnya selalu terpancar. Bisa jadi, kita nggak tahu. Orang yang mendengarkan ini mulutnya selalu terbuka misalnya. Dan dia sadar, transferan itu dia sadar. Batal, kalau dia nggak sadar nggak ada masalah. Ini kan hal yang penting juga ini. Baik, kemudian juga yang ketiga, ludahnya tidak boleh keluar dari batasan bibir. Ludah yang sudah keluar dari batasan bibir itu ditelan nggak boleh, batal. Misalnya ada orang yang selalu menghayal, sering jatuh, kan ada itu. Dia malu di hadapan orang, ditarik lagi sama dia, ditelan, batal. Atau misalnya mohon maaf, sering tidur. Ini kejadian banyak di masjid. Di bulan Ramadan, tidur di masjid, keluar air liur. Karena dibangunkan sholat asar, dia malu, ditarik sama dia. Mohon maaf, itu kejadian. Ludah yang sudah keluar dari bibir ditelan kembali, batal. Ini penting, kadang jarang dibahas masalah ini. Maka oleh sebab itu perlu kita pahami mengenai masalah mulut. Kemudian masalah kumur-kumur, ini banyak sekali masalah sebenarnya. Kalau kita bilang Ramadan aku siap, kayaknya fikih ini yang paling utama. Karena saya yakin fikih ini yang paling utama. Kita ujung-ujungnya tetap ingin tahu fikihnya gimana. Seperti apa, batal tidak puasa saya. Ibu-ibu mencicipi makanan, boleh atau tidak? Makanan. Boleh apa enggak? Dengan syarat 2. Yang pertama di ujung lidah. Buang. Kumur-kumur, buang. Jangan. Enggak juga. Batal. Kalau ditelan batal. Oke, cukup di ujung lidah. Jadi ini permasalahan-permasalahan insya Allah itu saja mungkin. Setelah itu mungkin kita bisa diskusi tanya jawab. Sebenarnya ada 9, cuma kalau saya bahas lumayan panjang. Insya Allah itu saja. Jadi yang pertama tadi masuknya salah satu dari antara
5 lubang. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga adalah jima, berhubungan suami istri. Yang keempat adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang kelima adalah haid. Yang keenam adalah nifas. Yang ketujuh adalah melahirkan. Yang kedelapan adalah hilang akal, gila atau pingsan. Dan yang kesembilan adalah murtad. 9. Keluar dari Islam termasuk membatalkan puasa. Itu 9 hal, rangkuman dari hal-hal yang membatalkan puasa. Insya Allah kita jauhi selama bulan Ramadan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Syukur dofu-dofu.